Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ririn di channel Mata Hati Korea. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang visa E74 ya, tentang pendaftarannya ya. E7 ini pendaftarannya dikhususkan untuk teman-teman yang memegang visa E9, E10 dan H2 yang bekerja di Korea lebih dari 5 tahun, kurang dari 10 tahun berturut-turut secara legal. Di sini pengajuan visa ini sebenarnya dikecualikan untuk nomor 1, pekerja yang pernah membayar denda, dikenakan denda ya 500.000 won. Terus yang kedua, pekerja yang tidak membayar pajak. Nah, di sini kalau mereka tidak membayar pajak maka tidak diperbolehkan untuk mendaftar. Tetapi bila telah melunasi bisa mengajukan pendaftaran visa ini ya. Terus yang ketiga, orang yang pernah melanggar aturan imigrasi lebih dari 4 kali. Nah, di sini tidak boleh, tadi yang dikecualikan ada 3. Nah, kuota untuk tahun ini adalah 200 orang ya. Jadi per tahunnya kuotanya ada 200 orang, dan untuk saat ini kuota dari Nodongbu akhir tahun ini tinggal tersisa 34 orang. Jadi pendaftaran visa E74 ini ada 4 kali ya dalam setahun, biasanya 3 bulan sekali ada pendaftaran gitu. Jadi supaya untuk kamu, supaya persiapan untuk tahun depannya bila tahun ini tidak bisa mendaftar. Nah, satu perusahaan bisa mendaftarkan pekerjanya 1 orang saja ya untuk setiap periode. Nah, di sini untuk pendaftarannya bulan ini jatuh pada tanggal 22 November sampai 26 November di Nodongbu. Untuk mendaftarkan visa E74 ini ke Nodongbu, supaya kenapa harus ke Nodongbu? Supaya dapat surat referensi dari Nodongbu. Nah, maka perusahaan yang mengajukan persyaratan tersebut ke Nodongbu harus mempunyai syarat-syarat seperti di bawah ini ya, yang saya sebutkan ini. Pertama, Purisanop, industri puri ya. Di sini biasanya mereka perusahaan mempunyai sertifikat Purisanop atau perusahaan yang berkaitan dengan mesin, peralatan lainnya ya. Terus perusahaan yang berhubungan dengan logam, makanan atau kebutuhan sehari-hari, karet atau plastik, terus bagian atau onderdil elektronik, komputer, terus pemeliharaan atau peralatan komunikasi, dan 5 lain yang dalam sektor manufaktur. Yang kedua adalah pekerja yang didaftarkan visa ini adalah mereka yang sudah mendaftarkan asuransi kecelakaan kerja. Nah, di sini bila kamu cek lagi asuransi kecelakaan kerja itu harus didaftarkan oleh perusahaannya ya. Perusahaan tersebut harus mendaftarkan kalian asuransi kecelakaan kerja, dan dalam 6 bulan perusahaan tersebut tidak pernah memecat atau mengeluarkan pekerja Korea. Nah, yang nomor 3 adalah setelah mendapatkan visa E74 nanti ya, itu harus bekerja di perusahaan tersebut minimal 1 tahun. Nanti biasanya akan setelah mendapatkan visa E74 itu wajib melampirkan fotokopi SLC atau kontrak kerja ke Nodongbu gitu. Nah, syarat dari pengajuan untuk pekerja asing adalah tadi kan untuk perusahaan ya, yang sekarang adalah syarat untuk mengajukan visa ini untuk pekerja asing adalah pekerja yang kembali lagi ke Korea dalam setahun kerja dan tidak melakukan perpindahan perusahaan. Di sini yang saya maksudkan adalah pekerja yang tidak melakukan perpindahan dalam setahun setelah dia masuk kembali ke Korea, baik itu lewat CBT atau re-entry gitu. Nah, untuk tanggal pendaftaran di Nodongbu seperti yang telah saya terangkan di atas tadi ya, pada tanggal 22 sampai 26 November bulan ini tahun 2021 dengan membawa surat pendaftaran dan fotokopian SLC atau kontrak kerja, dan datang langsung ke tempat pendaftarannya di tempat Nodongbu atau Koyong Center atau Diknaker ya, yang berkaitan melalui fax juga bisa, atau tadi sudah saya bilang datang langsung ke Nodongbu, Diknaker, Koyong Center. Nah, teman-teman, untuk poinnya kalian bisa melihat di postingan saya pada bagian komunitas. Kamu cari di situ ada home, ada komunitas. Kamu cari, banyak yang tidak tahu ya komunitas itu yang mana. Nah, di situ ada home-nya YouTube saya. Di situ ada community, komunitas. Kamu lihat di situ ada penghitungan, jumlah penghitungan untuk visa ini. Nah, total poin tertinggi 203 poin. Dari sini dibagi menjadi 2 standar ya. Nah, dan akan diambil menurut
ketinggian dari poin tersebut yang paling tinggi ya. Paling tinggi itu poinnya misalkan ada 203, sedangkan yang tadi dibutuhkan cuma 34 orang ya. Jadi dipotong. Jadi siapa yang paling tinggi diri sendiri nanti akan dipotong sampai 34 orang saja gitu. Jadi sistem ranking ya di sini maksudnya, sistem ranking. Poin-poin yang harus diperhatikan ada 2 standar yang standarnya itu kamu bisa memilihnya nanti sesuai dengan poin daripada kalian sendiri ya. Standarnya standar nomor 1 adalah di situ ada tulisannya Gibbon Hangmok. Nah, plus Sanop Kyokachi minimal 10 poinnya, total jumlahnya 52 poin lebih ke atas ya. Jadi minimal 52 poin itu nanti kalau kamu misalkan mau ambil standar yang nomor 1, berarti kamu harus menghitung sesuai dengan standar yang nomor 1 saja ya. Jadi yang di situ ditulisan di komunitas kamu lihat sendiri ada tulisannya standar 1 Kijun Il ya. Terus di situ ada tulisannya Kijun I, itu kamu tinggal pilih aja sesuai dengan kemampuan daripada nilai poin kamu sendiri gitu. Jadi standar nomor 1 kamu lihat itu Gibbon Hangmok plus Sanop Kyokachi minimal 10 poin, totalnya jumlahnya 52 poin ke atas. Nah, kalau misalkan kamu sudah dapat 52 poin ke atas, kamu bisa mendaftarkan untuk visa ini ya. Cuma sudah saya bilang tadi kalau ini sistemnya sistem ranking. Nah, standar yang 2 adalah Gibbon Hangmok. Nah, Gibbon Hangmok di situ ditambah dengan Mire Kyokachi. Nah, Mire Kyokachi itu minimal dari Mire Kyokachi poinnya itu paling tidak minimal 35 plus dengan ditotal dengan Gibbon Hangmok yang totalnya nanti bisa mencapai 72 poin lebih. Nah, dari situ kalau kamu mendapatkan, kamu tinggal pilih tadi yang 52 poin atau 72 poin. Di situ sesuai dengan kemampuan kalian sendiri. Jadi bila kalian mau hitung poin, bisa pilih standar ya, standarnya sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, standar 1 atau 2. Nah, di sini pengumumannya akan diumumkan pada tanggal 3 Desember untuk mendapatkan surat referensi dari Nodongbu dan akan didaftarkan dari Nodongbu ke imigrasi pada tanggal 3 Desember. Nah, untuk teman-teman yang visanya E10 karena Nodongbu tidak mengurusin orang yang visanya E10, bisa E10 tahu kan visa pelaut ya, bisa langsung mengajukan ke imigrasi dengan bantuan majikan, notaris atau mungkin ada juga pengacara ya. Nah, tanggal untuk kalian yang ingin mendaftarkan di imigrasi untuk visa E10, tanggalnya ada tanggal 9 Desember sampai 14 Desember tahun ini, tahun 2021. Nah, sekian keterangan dari saya. Bila informasinya membantu, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Dan bila ada pertanyaan, silahkan tulis di bawah komen, karena mungkin pertanyaan Anda juga salah satu perwakilan pertanyaan dari teman-teman. Sebelum bertanya di komen, jangan lupa untuk melihat komen lain, karena pertanyaan Anda bisa jadi sudah dipertanyakan dan telah saya jawab di kolom komen tersebut. Terima kasih, semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.